Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara 19 November mulai memanggil BUMN-BUMN strategis yang akan bergabung. Meski ada 7 BUMN yang diproyeksi bergabung, Danantara baru memanggil 6 BUMN. Mereka adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Telkom Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Mineral Industri Indonesia atau MINID, Bank Mandiri, dan Pertamina. Danantara diproyeksi akan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan memiliki fungsi yang berbeda dengan Kementerian BUMN. Bagaimana detail Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ganiar Febrian berada di Gedung Danantara. Renata, agar publik paham apa itu BPI Investasi Danantara, siapa yang menggagas, tujuannya apa, dan siapa saja pemimpin Danantara? Iya, Asri dan juga saudara, dari namanya memang sudah ketahuan. Ini BPI Danantara yang berarti Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, jadi tugasnya memang ini akan mengelola aset-aset negara khususnya untuk 7 BUMN yang nantinya akan bergabung di BPI Danantara. Nah, lebih lengkapnya lagi Asri dan juga saudara, di sebelah saya sudah ada Wakil Kepala BPI Danantara, ada Bapak Kamarudin Jatot. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, Pak Kamarudin mungkin bisa dijelaskan lebih jelas ke pemirsa Kompas TV nih, Pak. Ini kan Badan Pengelola Investasi, tapi tugas pokok dan fungsinya nanti apa, Pak, dari BPI Danantara ini? Sebelumnya saya koreksi sedikit ya, nama saya Kaharudin bukan Kamarudin. Iya. Jadi tugas pokok dari BPI Danantara ini adalah bagaimana mengoptimalkan aset-aset seluruh bangsa Indonesia yang terbatas ini fokus dan kemudian di leverage. Jadi seluruh aset-aset ini dikonsolidasi, kemudian juga BUMN-BUMN ini ditransformasi agar bisa menjadi global champion, national champion dan sebagainya. Kemudian seluruh aset itu di leverage. Demikian. Ya, Pak Kaharudin, ya, saya koreksi, Pak. Ya, jadi ini tentu digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, arahan dari Pak Prabowo ini seperti apa untuk BPI Danantara, Pak? Ya, dari Presiden Prabowo Subianto dari sejak awal setelah Pilpres beliau memberikan arahan agar pertama seluruh BUMN itu disatukan dan kemudian dilakukan transformasi agar menjadi efektif, efisien, mencegah dari kebocoran, kemudian juga memiliki kompetensi agar bisa menjadi global champion. Kedua adalah seluruh aset baik itu ada di INA maupun institusi-institusi keuangan lainnya ini juga disatukan menjadi pada waktu itu namanya adalah Dana Investasi Nasional Indonesia. Yang kemudian kedua bentuk lembaga ini disatukan menjadi Danantara. Ini satu konsep baru, ya, belum ada contohnya di negara-negara lain. Demikian. Pak Kaharudin, ini kabarnya juga BPI Danantara terinspirasi dengan Temasek. Benar begitu, Pak? Ya, Temasek ataupun Sasak China, kemudian di beberapa baik itu di Uni Emirat Arab dan sebagainya, ini menjadi inspirasi awal. Tetapi kemudian seperti di Singapura ini ada Temasek, ada GIC. Presiden Prabowo Subianto memiliki satu ide baru untuk bentuknya bukan seperti Temasek, bentuknya bukan seperti GIC, tapi gabungan antara Temasek dan GIC. Inilah Danantara. Pak, terakhir mungkin ya, kapan kemudian BPI Danantara ini akan diluncurkan, Pak? Kita menunggu arahan Presiden. Setelah Presiden kembali ke Indonesia, kita akan mendapatkan arahan dari Presiden kapan akan diluncurkan. Tetapi pesan dari beliau adalah ini tidak dilakukan dengan gerasa-gerusu. Dilakukan dengan tahapan-tahapan yang lebih firm, ya. Semua legalitas dokumen dan sebagainya dipastikan untuk bisa selesai dan kemudian Presiden akan menentukan kapan Danantara akan diluncurkan. Baik, masih menunggu dari Presiden. Terima kasih banyak Pak Kaharudin untuk waktunya. Selamat kembali bertugas, Bapak.
Ya, itu dia tadi Asri dan juga saudara wawancara singkat kami bersama dengan Wakil Kepala BPI Danantara, ada Bapak Kaharudin Jenot. Tentu ini masih menunggu arahan dari Presiden terkait peluncurannya, namun hari ini sudah ada aktivitas dari BPI Danantara. Ini akan melakukan pertemuan dengan sejumlah direksi dari BUMN. Hari ini diagendakan bersama direksi BRI dan juga Telkom Indonesia. Kita nantikan bagaimana jalannya pertemuan pada hari ini. Asri. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat bertugas kembali.